Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Wastini Hasibuan. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 34 Kelompok 2 Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sintesa agenda 3 dan personal branding mengenai kedudukan dan peran ASN. Nah, di dalam sintesa agenda 3 ada pun materi yang kami pelajari tentang yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga whole of government atau sering kita sebut dengan WOG. Kita lihat apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada peran ASN, tugas ASN, sistem merit, dan komponen pengelolaan ASN dalam sistem merit. Lihat dulu yang pertama, yaitu peran ASN. Seorang ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah peran ASN, apa selanjutnya tugas dari seorang ASN? Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada sistem merit. Bagaimana penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu dengan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Terakhir ada komponen pengelolaan ASN dalam sistem merit. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Lalu bagaimana dengan prinsip manajemen ASN? Adapun prinsip-prinsip dalam manajemen ASN, yang pertama profesional, yang kedua non-diskriminatif, yang ketiga etika yang luhur, yang keempat bertanggung jawab, kelima jujur, keenam tanggap, ketujuh cepat, kedelapan akurat, kesembilan berdaya guna, kesepuluh berhasil guna, 11 komunikasi, 12 konsultasi, 13 kerjasama, dan 14 efektif. Itulah prinsip dalam manajemen ASN. Kita lihat lagi tentang pelayanan publik. Nah, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam berbagai rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 25 tahun 2009, di mana bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, apa unsur penting dalam pelayanan publik?
yaitu yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua, penerimaan layanan ataupun pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Selanjutnya ada kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Selanjutnya prinsip dalam pelayanan publik. Adapun prinsipnya yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, profesional, keterbukaan, dan ketepatan waktu. Yang terakhir, di dalam peran dan kedudukan ASN ada whole of government atau kita sering menyebutnya dengan WOG. Apa itu WOG? WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Di dalam whole of government ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, bagaimana cara pelaksanaan WOG. Yang kedua, bagaimana praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang ketiga, apa manfaat WOG. Adapun yang pertama, cara pelaksanaan WOG. WOG harus dilaksanakan dengan 4 nilai, yaitu yang pertama koordinasi, yang kedua sinkronisasi, yang ketiga integrasi, dan yang keempat simplikasi. Lalu apa sih manfaatnya? Manfaat dari WOG, pekerjaan kita lebih efisiensi ataupun bersifat informasi, bisa sebagai sharing, bisa juga sebagai koherensi kebijakan. Bagaimana praktek WOG di dalam sebuah instansi? Nah, praktek WOG ini biasanya diadakan dalam pelayanan administratif, pelayanan barang dan jasa, dan pelayanan regulatif. Nah, selanjutnya yaitu tentang personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetisi. Pada kesempatan kali ini, personal branding yang saya buat ada 3. Yang pertama yaitu menjalankan kode etik dan memberikan pelayanan prima terhadap publik. Yang kedua, menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mampu berkolaboratif dengan berbagai pihak guna menggabungkan ide-ide inovatif. Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.